Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wahyudi Prakoso dan di sini kita akan belajar apa itu web server dan DNS server. Tujuan video kali ini adalah untuk memahami fungsi web server dan cara kerjanya, mengenal HTML atau Hypertext Markup Language, dan mensimulasikan web server dengan Cisco Packet Tracer. Nah, langsung saja, apa itu web server? Web server merupakan perangkat lunak yang berfungsi sebagai penerima permintaan yang dikirimkan melalui browser, kemudian memberikan tanggapan permintaan dalam bentuk halaman situs web atau lebih umumnya dalam dokumen HTML. Namun, web server dapat mempunyai dua pengertian berbeda, yaitu sebagai bagian dari perangkat keras (hardware) maupun sebagai bagian dari perangkat lunak atau software. Jika merujuk pada hardware, web server digunakan untuk menyimpan semua data seperti HTML dokumen, gambar, file CSS, dan file JavaScript. Sedangkan pada sisi software, fungsi web server adalah sebagai pusat kontrol untuk memproses permintaan yang diterima dari browser. Jadi sebenarnya semua yang berhubungan dengan website biasanya juga berhubungan dengan web server. Karena tugas web server adalah mengatur suatu komunikasi yang terjadi dari antara browser dengan server untuk memproses sebuah website. Nah, bagaimana web server bekerja? Seperti penjelasan sebelumnya, saat mengambil halaman website, browser mengirimkan permintaan ke server yang kemudian diproses oleh web server. HTTP request dikirimkan ke web server. Ini adalah permintaan dari browser menuju ke server, yaitu HTTP request. Lalu, sebelum memproses HTTP request tersebut, web server juga melakukan pengecekan terhadap keamanannya. Pada web server, HTTP request diproses dengan bantuan HTTP server. HTTP server merupakan perangkat lunak yang bertugas menerjemahkan URL atau alamat situs web serta HTTP atau protokol yang digunakan browser untuk menampilkan halaman tersebut seperti HTTP dan HTTPS. Lalu kemudian web server mengirimkan HTTP respon ke browser dan memprosesnya menjadi sebuah halaman situs web. Di sini browser mengirimkan HTTP request lalu diolah dan dicek oleh web server, kemudian diterjemahkan berupa HTTP response sehingga dapat ditampilkan di web browser dari PC client. Apa fungsi web server? Jadi, selain sebagai komunikasi penghubungan dengan situs web dan pemproses HTTP request yang dikirimkan oleh browser, secara umum, beberapa fungsi web server adalah sebagai berikut. Yang pertama, memastikan semua modul yang dibutuhkan tersedia dan siap digunakan. Lalu, membersihkan penyimpanan, cache, dan modul yang tidak terpakai. Yang terakhir adalah melakukan pemeriksaan keamanan terhadap HTTP request yang dikirimkan browser. Namun, jika dipisahkan berdasarkan pengertian web server sebagai hardware dan software sebagai software, maka fungsinya sebagai berikut. Web server untuk membedakan bertugas menjadi tempat penyimpanan skrip, gambar maupun konten halaman website. Web server harus dapat diakses dari seluruh wilayah yang mempunyai koneksi internet. Lalu web server sebagai software mempunyai fungsi sebagai perangkat lunak yang melayani permintaan dari browser. Nah, seperti itu fungsi dan pengertian dari web server. Di sini ada beberapa contoh web server, produk web server, antara lain Oracle Server IBM, Server Unicorn, Job, Kestrel, ZT, dan masih banyak lagi. Lalu kita lanjut ke HTML atau Hypertext Markup Language. HTML disebut adalah singkatan dari Hypertext Markup Language. Disebut hypertext
karena di dalam HTML sebuah teks biasa dapat fungsi lain. Seperti kita dapat membuat menjadi link yang dapat berpindah dari satu halaman ke halaman lainnya dengan hanya mengklik link tersebut. Mengklik link dan teks tersebut. Kemudian teks inilah yang dinamakan hypertext. Kemudian pada implementasinya nanti tidak hanya teks yang dapat dijadikan link, dan masih banyak lagi. Disebut markup language karena bahasa HTML juga menggunakan tanda atau mark untuk menandai bagian-bagian dari teks. Misalnya, teks yang berada di antara tanda tertentu akan menjadi tebal, dan jika berada di antara tanda lainnya akan tampak besar. Tanda ini dikenal sebagai HTML tag. HTML juga merupakan bahasa dasar untuk pembuatan kerangka web. Disebut dasar karena dalam membuat web, jika hanya menggunakan HTML, tampilan web terasa hambar. Hanya terlihat tulisan dan struktur. Terdapat banyak bahasa pemrograman web yang ditujukan untuk memanipulasi kode HTML seperti JavaScript dan PHP ataupun CSS. Tapi sebelum Anda belajar JavaScript dan pemrogramannya, untuk memahami HTML merupakan hal yang paling awal dan penting. Nah, sekarang kita langsung saja ke percobaan skenario. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan web server yang dapat diakses oleh PC client. Skema jaringan yang digunakan untuk adalah gabungan dari simulasi yang kita pelajari sebelumnya, yaitu simulasi netting, routing dynamic, RIP, dan jaringan DHCP atau jaringan wireless dengan skema sebagai berikut. Nah, ini adalah bagian-bagian dalam skenario ini pernah kita praktikkan juga. Sini bisa Anda lihat P1 gabung ke router 1 di sini seperti video-video sebelumnya. Nah, kita langsung saja ke Disco Packet Tracer dan membuat saluran seperti ini. Nah, di sini kebetulan saya sudah membuat skenario tersebut agar videonya lebih cepat. Ya, saya akan menunjukkan contohnya saja. PC2 memiliki IP ini, kita atur secara statik, IP address 1.2 dengan IP address slash 26 dan gateway 62. Di sini yang penting adalah juga pentingnya adalah DNS server, yaitu 333.1 di sini. Lalu PC5 kita menggunakan IP address statik juga dengan IP 166 subnet/26 dan 126, dan ini gateway 1.126 sama DNS servernya juga 333. Nah, untuk router 2 di sini kita menggunakan dua access point. Access point pertama terhubung dengan laptop 1. IP address-nya kita konfigurasi secara DHCP karena di sini sudah tersedia DHCP server yang bertugas memberikan IP. IP address yang pertama adalah 1.151 dengan nextmax/25 dan gateway 254 dan server 33.33.31. Nah, untuk smartphone juga sama, dikonfigurasi secara DHCP dan IP address-nya
1.125. Lalu di sini kita menggunakan router secara dinamis ya. Kita RIP di sini adalah modul-modulnya untuk jalan jaringannya. Lalu ini adalah router 3. Yang pertama ini adalah gateway-nya DNS server, dan ini adalah gateway-nya untuk switch 4 yang berisi web server, FTP server, dan mail server. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita atur cara rupa sama dengan gambar ini. Nah, setelah diatur, kita menuju langkah percobaan. Yang pertama, buatlah skema jaringan dan pastikan jaringan dapat berfungsi dengan baik, terutama jaringan PC1, PC4, dan laptop, juga smartphone dapat tersambung dengan web server 43.43.43.1. Nah, kita coba untuk mengetahui apakah tersambung. Kita coba PC1 command prompt. Nah, di sini saya sudah mencoba sedikit. PC1 kita coba ping 43. IP web servernya adalah 43.43.1. Kita coba apakah terhubung. Nah, ini percobaan pertama, request timeout, karena ini adalah pengiriman broadcast protokol ARP. Lalu di sini sudah terhubung. Nah, jadi artinya PC1 sudah terhubung. Kita coba untuk PC4. Kita ping lagi, ping 43.43.1. Nah, sudah terhubung juga. Lalu kita menuju laptop. Kita ping juga 43.43.43.1. juga reply, artinya terhubung. Kita menuju smartphone. Kita ping juga 43.43.1. Oke. Nah, dalam smartphone juga ping, artinya semua device ini sudah terhubung dengan web servernya. Lalu kita menuju ke langkah selanjutnya, nyalakan service HTTP di komputer web server, kemudian file index HTML sehingga seperti berikut. Nah, ini kita menuju ke HTTP, lalu klik edit, lalu kita ganti isinya seperti ini, kode ini. Nah, di sini saya sudah mencoba dan mengganti dalam praktek sebelum membuat video ini. Nah, di sini index HTML-nya. Nah, di sini saya sudah kopikan tag HTML sebelumnya ke sini. Bisa Anda lihat di sini ada tag HTML, ada PR untuk break memberikan enter, dan ahref ini untuk menjadikan teks a small text sebagai link menuju hello world.html. Nah, sini kita coba ganti, kita coba berikan PR lagi untuk enter, dan kita coba berikan
I untuk membuat font dalam tag tersebut menjadi style miring atau italic. Kita coba ketikkan nama saya, Wahyu Dwi Prakoso. Nah, kita save. Yes. Nah, kita juga ikuti, lalu kita masuk ke langkah selanjutnya. Langkah keempat, pada PC 1 dan laptop, buka aplikasi web browser dari tab desktop, lalu jalankan URL http://43434341. Jika berhasil, maka akan tambah sebagai berikut. Oke, kita copy URL-nya karena sama alamatnya. Kita copy, lalu kita masuk ke mana? Ke PC1 dan laptop. Oke. Lalu kita buka browser dari menu desktop. Ya, masih loading. Di sini kita ketikkan https://43434341. Ini adalah IP dari web server. Kita coba jalankan. Nah, di sini adalah tampilan index.html di web server. Nah, ini adalah teks yang saya ketikkan tadi. Nah, mempunyai style italic atau miring. Lalu kita coba klik small text. Nah, di sini karena file hello world.html belum diketik atau belum diedit, jadinya seperti ini, file.font atau hello world.html belum dibuat. Nah, seperti itu. Kita stop, kita X. Nah, kita coba ke laptop. Kita coba ke PC4. Apakah hasilnya sama? Seharusnya sama saja. Di satu kita close, ke PC4, ketikkan link yang sama, kita enter. Nah, tampilannya juga sama. Selamat datang di official web jargon.com. Nah, seperti itu. Kita X, kita close, lalu kita coba di laptop. Kita buka command prompt. Command prompt. Kita buka web browser. Nah, kita ketikkan linknya, dan inilah hasilnya sama. Artinya ya, percobaan kita sudah berhasil. Untuk mengetahui apakah PC1 dan web server terhubung, kita juga bisa masuk ke mode simulasi di sini, dan kita melakukan pengiriman paket PTU. Nah, kita coba satu saja. Jadi ini, lalu kita next. Nah, dengan begini kita bisa mengetahui jalur yang dilewati oleh PTU tersebut. Nah, di sini PTU router 1 memilih jalan tercepat menuju router 3, lalu ke switch 4 dan menuju web server. Lalu dikembalikan ke router 1 dan akhirnya kembali lagi ke PC1. Nah, successful. Seperti itu. Sekarang kita coba masuk ke DNS server.
Apa itu DNS? DNS merupakan Domain Name Server atau DNS. Merupakan sebuah sistem yang menghubungkan Uniform Resource Locator atau URL dengan Internet Protocol Address atau IP address. Normalnya, untuk mengakses internet, Anda tidak perlu mengetikkan IP address sebuah website tersebut. Seperti tadi, IP address web server adalah 4343. Itu cukup sulit untuk menghafalkan IP address tersebut. Hal ini lebih mudah untuk mengetikkan nama dari web tersebut. DNS adalah sistem yang meringkas pekerjaan ini untuk Anda. Kini, Anda tinggal mengingat nama domain dan memasukkannya dalam address bar. DNS kemudian akan menerjemahkan domain tersebut ke dalam IP address yang komputer pahami. Misalnya Anda yang mengakses Google, Anda menulis 172.217.0.142 ke dalam address bar Anda tinggal memasukkan alamat google.com. Lalu, fungsi DNS. Dari penjelasan apa itu DNS, Anda pasti sudah bisa mengira-ngira bagaimana sebetulnya DNS berfungsi. Namun supaya lebih jelas, berikut dijabarkan dua fungsi DNS. Pertama, meminta informasi IP address sebuah website berdasarkan nama domain. Lalu yang kedua, meminta informasi URL sebuah website berdasarkan IP address yang dimasukkan. Nah, ini cara kerja DNS. DNS bekerja dalam tahapan-tahapan. Dimulai proses meminta informasi atau DNS query, kemudian dilanjutkan dengan tahapan-tahapan lain seperti DNS recursion, root name server, TLD name server, hingga authoritative name server. Nah, ini seperti ini dari laptop Anda menuju ke URL ISP, lalu ke root name server, ke TLD name server, ke authoritative, DNS record, dan set file, dan akhirnya terhubung. DNS query merupakan istilah teknis untuk meminta informasi file IP address. Tahapan ini dimulai ketika Anda mengetikkan URL ke address bar. Lalu menuju recursion query, user memberikan username yang mana kemudian DNS resolver harus berikan jawaban. Ada dua kemungkinan jawaban yang diberikan. Pertama, DNS akan menyediakan informasi relevan setelah mencari root server ataupun authoritative name server. Kedua, browser akan menampilkan pesan error karena informasi tidak bisa ditemukan. Lalu iterative query, user memasukkan hostname. Lalu, DNS resolver akan mencari cache yang relevan di memori. Jika tidak berhasil, DNS resolver akan mencari informasi di root server dan authoritative name server yang paling dekat dan relevan dengan DNS zone. Non-recursive query. Ini merupakan proses pencarian informasi yang tercepat. Tipe ini tidak memerlukan pencarian di root server atau authoritative name server karena data yang dicari tersimpan dalam cache. DNS recursion atau DNS recursive resolver. DNS recursor merupakan tahapan pertama mencari informasi. Ketika user memasukkan URL dan tidak menemukan hasil yang valid di cache, sistem akan mencari informasi dalam cache penyedia internet atau Internet Service Provider atau ISP. Di sini untuk lainnya, root name server. Katakanlah informasi yang Anda cari tidak bisa ditemukan di ISP, maka kemudian sistem akan mencari informasi yang Anda butuhkan ke root name server. Root name server merupakan semacam database yang menjawab pertanyaan soal nama domain dan IP address. Server ini tidak memiliki jawaban tepat untuk informasi yang dicari. Akan tetapi, server ini bisa menurunkan permintaan informasi ke pihak yang lebih mengetahui. Di dunia ini terdapat 13 root server yang bekerja.
root server tersebut diurutkan secara alfabetis dari A sampai M. TLT name server. Dari root name server, sistem akan membaca sistem informasi yang akan dicari dari top level domain seperti com, WRG, edu, ID, atau outbound backend memiliki server yang spesifik. Authoritative name server. Setelah menerima clue di mana server yang diinginkan, sampailah kita pada authoritative name server. Jenis server satu ini memiliki semua informasi yang lengkap soal situs web yang dituju. Ketika informasi yang diminta sesuai dengan hasilnya, maka browser akan menampilkan situs web atau halaman yang Anda minta di awal. Tentu saja hasil pencarian ini memiliki masa waktu tertentu. Jadi kita menuju langkah percobaan. Dalam percobaan ini kita akan mensimulasikan file server dan web server yang sudah digabungkan dengan DNS server. DNS server di sini berfungsi mentranslasikan IP address menjadi alamat domain yang lebih manusiawi. Untuk skema jaringan tetap menggunakan skema jaringan digunakan pada praktikum web server dan FTP server. Langkah percobaan 1. Bahas jaringan skema di atas dan pastikan jaringan berfungsi dengan baik, terutama TP1, TP4 dan laptop. Juga smartphone dapat sampingan DNS server, web server, dan FTP server. Nah, oke, kita coba saja kita ke real time, namun kita coba cek apakah terhubung dengan baik. Kita cek karena tadi webnya sudah terhubung, langsung saja ke FTP dan nah ini sudah successful, artinya terhubung. Nah, saat ini kita PCP1 kemal web server, email server juga ada progress fail. Kenapa fail? Ya, karena di sini tidak menyebutkan hanya web server dan FTP server. Kita tunda dulu. Nah, kita coba dari PC4 ke FTP server, successful. Kita coba laptop ke FTP server, successful. Terus reset. Nah, kita smartphone dan FTP server successful semua. Kita coba sekali lagi dengan mail server. Ya, successful. Mungkin yang pertama karena pengiriman pencarian IP address. Maybe. Nah, sini kita sudah lihat successful, yang terhubung semua, berjalan dengan baik, jaringannya hijau semua. Kita lanjutkan ke langkah 2. Aktifkan service DNS pada PC DNS server dan tambahkan entry DNS seperti gambar berikut. Oke. Di sini saya sebenarnya sudah menambahkan DNS tersebut. Nah, kita menuju DNS server, lalu kita klik service, kita menuju DNS. Dan di sini kita aktifkan service-nya. Jika ingin menambahkan, kita bisa ketik address-nya 999 seperti ini. Kita add. Nah, di sini kita bisa IP address-nya salah. Nah, jadi bisa Anda lihat di sini kita bisa FTP jarcom menuju web server, menuju FTP server maksud saya, jarcom menuju web server, dan www.jarcom ini merupakan aliasi dari jarcom.com. Artinya sama saja www.jarcom.com dan jarcom.com menuju web server. Saya juga menambahkan mailku dengan IP address mail server. Nah, seperti itu. Karena sudah ditambahkan, kita langsung saja ke langkah selanjutnya. Pada PC1 dan laptop jalankan perintah ns lookup seperti berikut.
Nah, di sini kita di lookupnya jarcom.com. Kita masuk pc1 dan kita coba ns lookup jarcom.com. Sini servernya ini, addressnya ini. Bisa Anda lihat. Nah, saya ingin mencoba hal lainnya, yaitu nslookup www.jarcom.com. Nah, ini ada field tambahan yaitu alias, ya ini artinya sama menuju ke web server 3.3.3.1. Kita coba di laptop. nslookup jarcom.com. Nah, hasilnya sama karena sudah terhubung. Nah, ternyata di sini juga ada nslookup.jarcom.com. Kita coba lagi. www.jarcom.com. Nah, kita setelah mencobanya, lalu kita menuju langkah selanjutnya. PTPC1 dan kita buka aplikasi web server dan lalu sedangkan tadi kan kita menjalankan URL 43.43.1. Ya cukup aneh, jarang terdengar. Kita coba sekarang dengan domain name system. Web server, web browser maksud saya. Kita paste kan, kita go enter. Nah, di sini sama seperti tadi, namun bedanya di sini kita menggunakan jarcom.com. Jika kita tambahkan www.jarcom.com, apakah hasilnya sama? Ya, sama saja karena sama-sama menuju indeks HTML di web server. Karena kita buka laptop, buka web browser, kita ketikkan jarcom.com, kita enter. Nah, sama. Kita ketikkan www.jarcom.com, apakah hasilnya sama? Ya, juga sama. Berhasil berarti. Lalu FTP1 atau jangan lookup. Nah, sekarang kita coba lookup FTP jarcom.com. Kita coba lookup FTP servernya. IP-nya adalah ftp.jarcom.com. Nah, di sini berhasil terhubung. Kita coba di laptop. ftp.jarcom.com. Nah, di sini juga bisa muncul 3.3.2. Lalu buat koneksi ke FTP server dan atau dengan perintah sebagai berikut: ftp. Seperti itu. Nah, sekarang kita coba di laptop terlebih dahulu. Kita ganti nslookup menjadi ftp sama ftp try to connect. Nah, di sini disuruh ada username-nya. Untuk mengetahui username-nya, kita coba ke FTP server dan menuju service FTP. Di sini Cisco menyediakan username dan password bawaan bersifat wide delete rename list.
dan sini saya sudah menambahkan admin, username admin dan admin. Jika ingin menambahkan, kita bisa mengganti ini. Kita coba Dwi. Jadi kita passwordnya Dwi. Jika kita tambahkan add. Nah, di sini sudah sama. Kita coba tutup dan kita masukkan username Dwi. Oke. Net password Dwi. Sebenarnya saya sudah ketikkan di sini passwordnya Dwi, namun di komen lainnya tidak tertulis. Ya memang seperti ini, tidak dilihatkan kepada kita, tapi aslinya kita ketikkan. Kita coba enter. Nah, bisa Anda lihat login. Kita sudah masuk. Di sini kita bisa memberikan perintah-perintah FTP seperti upload, download, seperti itu. Ya, karena praktiknya selesai di sini, saya akan menutupnya. Untuk praktek FTP mungkin di video selanjutnya, saya tidak tahu. Nah, sekian dari praktek saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.